Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Luar biasa, hari ini kita percaya bahwa hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, dan satu anugerah yang besar kita bisa beribadah baik di sini maupun di rumah. Kita percaya bahwa berkat dan anugerah Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan bagi hari ini lewat nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita lewati, kita percaya bahwa Tuhan menyertai langkah kita. Persiapkan hati kita, biarlah setiap mulut kita memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami, Yesus. Kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau Tuhan. Tuntun kami, pimpin kami Tuhan. Mari bawa pujian kita kepada Tuhan pagi hari ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai
keajaiban-Mu. Mari berseru pada Tuhan. Kami Terima butuhkan kasih Tuhan. sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau mendengar setiap seruan hati kami pagi hari ini. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya
pekerjaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang dapat kami andalkan. Sebab kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup memulihkan setiap keadaan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap hati kami bersuka cita, biar setiap hati kami memuji-muji kebesaran Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, sebab hanya Engkau yang layak dimuliakan. Bertatalah di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami pujikan menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Engkau sungguh baik dan Engkau sangat baik dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya percaya bahwa pagi hari ini Bapak Ibu semua bersuka cita, amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Untuk itu kita mau bersuka cita. Untuk kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita. kita berlindung. Amin.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap telinga kita mendengar dengan baik pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk sampai hari ini Engkau memelihara kami dengan segenap kekuatan, dengan segenap kesehatan yang Engkau berikan. Singkapkan mata kami Tuhan, supaya kami bisa melihat keajaiban-keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Bahwa kami semakin dekat dan mengenal Engkau lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan, sungguh tak Kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Yang dulu tak ku mengerti, singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan, sungguh Kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan pagi ini adalah menyukakan akan hati-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau telah melindungi kami. Engkau telah memberikan kami kehidupan di hari yang baru, di hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati hari yang Tuhan sediakan dengan takut akan Tuhan, dengan mempercayai Engkau lebih dari segalanya. Bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa, yang membangkitkan, yang membangunkan kami dari tidur, yang membuat kami ada pada hari ini. Sebentar kami mendengar sebagai firman-Mu, biarlah apa yang kami pelajari hari ini boleh menjadi bagian istimewa buat kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku. Wah, ini tambah banyak, ya, tambah banyak. Jadi sesuatu yang istimewa. Terima kasih buat khususnya yang ada di depan, ya. Ada depan itu tidak gampang orang duduk di depan, ya, tidak gampang. Baik, pagi ini kita belajar sama-sama, baik teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Kita belajar tentang satu tema, yaitu pencobaan dan godaan. Jadi tahu ya saudaraku, pencobaan dan godaan, tahu?
Pernah dicobai dan pernah digoda belum? Halo, pernah? Tidak pernah. Luar biasa, Yesus saja dicobai ya. Jadi kita akan pelajari tentang pencobaan dan godaan. Di dalam bahasa aslinya Yunani itu dikatakan peirasmos. Itu bahasa Yunaninya, di dalam bahasa Yunani tidak ada pencobaan, godaan, ujian, tidak ada. Jadi disebut dengan kata kalimat itu, peirasmos itu disebut di situ. Artinya dua. Yang pertama ujian, exercise, latihan, itu ada di artinya itu yang pertama. Arti yang kedua adalah pencobaan, godaan, temptation ada di situ. Jadi artinya seperti itu. Jadi mesti kita ngerti akan apa yang ditulis sesungguhnya dan makna yang sesungguhnya itu. Jadi siapa yang pernah diuji siapa? Abraham pernah diuji, bukan digoda, diuji. Jika dikatakan Tuhan menguji kepercayaan Abraham diuji dengan mempersembahkan anaknya pada waktu itu. Satu lagi yang pernah diuji adalah Ayub pernah diuji, bukan dicobai, diuji. Dan pagi ini kita belajar tentang pencobaan dan godaan. Oke. Pencobaan dan godaan itu, saudaraku, itu hal yang biasa. Jadi kalau saudara ini dicobai atau digoda, itu bukan berarti saudara tidak punya iman, bukan berarti saudara ini kurang percaya sehingga saudara digoda, sehingga saudara mengalami pencobaan, berarti saudara ini orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, bukan. Baik orang sungguh-sungguh dengan Tuhan, orang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan pun akan mengalami yang disebut dengan pencobaan dan godaan. Jadi tidak ada masalah. Kalau Cik Nani digoda juga tidak masalah ya. Kalau Cik Kristini digoda juga tidak masalah itu. Tidak berarti Cik Kristini tidak rohani, gitu ya. Yang Pak Thomas ini tidak pernah digoda juga, saudara, ya. Banyak godaan, tapi tidak masalah itu. Tidak akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi orang digoda itu tidak akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan itu. Tetapi kalau kita jatuh dalam godaan, kita dikuasai dalam godaan, baru itu membuat hubungan kita dengan Tuhan itu terpengaruh. Jadi selagi digoda tidak ada masalah. Tetapi kalau kita sudah terjerat dengan godaan itu, dan kita sudah dikuasai dengan godaan itu, barulah menjadi masalah di dalam hidup ini. Jadi masalah hubungan kita dengan Tuhan. Itu ya, kira-kira yang saya sampaikan. Slide berikutnya, saudara. Dikatakan depannya ya, pertama dulu saudara, dikatakan, bisakah iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan? Bisa enggak kira-kira? Hah? Bisa enggak, saudaraku? Jadi iblis itu bisa mengalahkan saudara itu loh. Membunuh dan membinasakan. Alkitab dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10a, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu yang Tuhan katakan gitu, dalam firman Tuhan. Sebenarnya pertanyaan, bisa enggak nih saudara ini dicuri, ditarik, bahkan dibinasakan? Bisa enggak, saudaraku? Bisa? Sebetulnya enggak bisa, saudaraku. Kita baca ayatnya, saudaraku. Yuk kita baca sama-sama kalau sudah bisa baca ya. 1, 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bisa enggak, saudaraku? Loh. Tuhan katakan, aku berikan hidup ya, kekal dan tidak akan binasa sampai apa? Selama-lamanya. Bahkan tak seorang pun bisa merebut dari tangan Tuhan. Bisa enggak kita dibinasakan oleh iblis? Halo? Loh, tadi bilang bisa, sekarang bisa enggak kira-kira? Enggak bisa? Tenang nih, ya? Bisa enggak nih? Bingung nih ya? Bisa enggak ya? Padahal Tuhan enggak bisa ya. Kalau Tuhannya ini, kalau contoh aja, Tuhannya ini Daniel. Nia ini, wah, dia ngomong ini, tidak seorang pun bisa merebut Nia dari tanganku. Jelas enggak bisa, saudara. Betul enggak? Bisa enggak direbut? Kecuali dia melayu sendiri, ya. Kecuali Nia melayu
sendiri. Gitu ya. Jadi tidak bisa kita itu direbut iblis dari tangan Tuhan. Tapi kita bisa dikuasai iblis kalau kita lari dari Tuhan. Tidak bisa, saudara. Jadi kita lihat satu ayat firman Tuhan. Lukas. Lanjutnya ya. Lukas 15 ayat ke-12 dikatakan. 1, 2, 3. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepada bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya kekayaan itu di antara mereka. Ayat berikutnya, 1, 2, 3. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan hartanya, miliknya itu, dengan hidup berfoya-foya. Saudara punya Tuhan, dia pergi yang jauh, dia tinggal dengan ayahnya enak, makan dengan enak, harta semuanya ada, mobil ada, semuanya mungkin ada, tapi satu kali dia datang kepada bapaknya, Bapak berikanlah harta, lalu hartanya dibagikan kepada bapaknya, yang mungkin yang bungsu dapat, yang sulung dapat dibagikan, dan bapaknya tidak pernah marah apa-apa. Tetapi satu kali dikatakan ayat berikutnya, lalu dia menjual apa yang bapaknya punya, yang diberikan anaknya ditukar dengan sesuatu yang lain. Lalu Alkitab catat, dia pergi ke negeri yang jauh. Dia berfoya-foya dan akhirnya dia miskin. Itu yang terjadi. Bisa tidak, saudaraku, orang kaya miskin? Bisa. Kapan? Ketika dia dengan sadar keluar daripada kuasa bapaknya. Dia menjual semuanya, dia pergi otomatis. Bapaknya tidak bisa gini, nak jangan pergi, di sini saja. Enak di sini, tidak bisa, saudara. Itu keputusan apa? Hati, yang disebut dengan free will, kebebasan. Setiap kita punya kebebasan. Daniel berkata, tidak mungkin seorang pun bisa merebut Nia dari tanganku. Tapi kalau Nia pribadi lari daripada Daniel, bisa enggak? Bisa. Direbut orang lain enggak? Bisa dong. Sekalipun Daniel berkata, tidak seorang pun bisa merebut Nia dari tanganku. Tapi kalau Nia mengambil keputusan, mulai sekarang, Owe tidak Danielan lagi. Owe mau pergi jauh dari Daniela. Itu apa yang terjadi, dia bisa tidak dipegang oleh orang lain. Amin. Jadi saudara yang kasih Tuhan, di dalam hidup ini kita punya kehendak bebas. Tuhan berkata, tak seorang pun bisa merebut dari tanganku. Tapi kalau saudara otomatis secara pribadi saudara keluar dari tangan Tuhan, itu bagian iblis. Jadi kalau iblis itu menggoda saudara, iblis itu menggoda, membuat saudara mempunyai satu keinginan, sampai saudara punya keputusan untuk apa? Meninggalkan Tuhan. Itu saudara. Jadi yang jadi masalah, iblis itu hanya membuat menipu daya, sampai saudara mengambil keputusan ini. Oke, aku akan meninggalkan Tuhan, dan aku akan ikut dia. Itu saudara. Jadi godaan iblis itu akan menimbulkan sebuah keinginan untuk saudara meninggalkan Tuhan dan lari. Itu yang disebut godaan. Jadi sebenarnya kita ini orang yang menang, saudaraku. Dan kalau saudara baca ayat bawahnya dikatakan, ayat yang ke Lukas 15 ayat ke-14 dikatakan. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Harusnya wong sugih. Harusnya orang yang punya kekayaan, tapi Alkitab catat dia melarat. Jadi orang ini dalam hidup saudara dan saya ini punya yang disebut free will, kehendak bebas. Saudara mau ibadah boleh, enggak apa-apa. Enggak terus saudara bangun tidur, tahu-tahu bisa dibangun dengan Tuhan, digeret sampai di tempat ibadah, enggak bisa. Saudara enggak ibadah juga bisa, mau ibadah boleh, enggak Alkitab, baca Alkitab juga bisa, saudaraku. Enggak terus Alkitab, saudara mau maju ke tatap Alkitab, enggak bisa. Saudara punya kehendak bebas, mau baca Alkitab atau tidak. Mau sungguh-sungguh baik Tuhan atau tidak. Tetapi kalau engkau ada di dalam Tuhan, Tuhan janjikan, aku memberikan satu kehidupan yang kekal, yang tidak akan pernah binasa. Dan tak seorang pun bisa merebut dari tanganku. Itu janji Tuhan, saudara. Tetapi kalau saudara keluar dari tangan Tuhan, maka itu bagian iblis. Kenapa saudara keluar dari tangan Tuhan?
karena iblis menggoda keinginan saudara. Kita baca ayat berikutnya. Adam dan Hawa tidak dekat dengan pohon itu. Yuk kita baca ayatnya. Yuk, satu ayat dulu. Oke, kita baca sama-sama. Adam dan Hawa tidak dekat dengan pohon. Kejadian 3 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Ayat yang ketiga. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau buahnya, nanti kamu mati. Digoda kan? Iblis datang kepada si Hawa atau si Adam itu, dia ngomong, ini boleh kamu makan? Enggak. Dia jelaskan. Dia jelaskan ngomong gini, saudaraku, dia jelaskan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya itu, nanti kamu mati. Di mana si Adam dan Hawa waktu itu, saudaraku? Dekat pohon atau jauh dengan pohon? Jauh. Dia tidak ngomong gini, buah ini tidak boleh aku makan aku akan mati. Dia tidak ngomong gitu, saudara. Dia tidak ngomong bahwa buah ini loh, saya tidak boleh aku makan buah ini, tidak boleh gitu. Dia ngomong, buah yang ada di tengah-tengah, tidak tahu Adam pernah lihat atau tidak, Hawa pernah lihat atau tidak, pohon yang ada di tengah-tengah itu tidak boleh aku makan. Itu jaraknya luas dan jauh, saudaraku. Adam tidak bisa, Hawa tidak bisa metik buah itu karena posisinya jauh. Godaan itu jauh, saudaraku, jauh. Iblis cuma jauh dengan hanya memberi sesuatu, godaannya jauh. Jadi saudara pengasih Tuhan yang jadi dalam hidup kita ini, kita tuh tidak dekat dengan dosa sebenarnya. Jauh, saudaraku, sangat jauh. Tapi iblis menyampaikan sesuatu, saudaraku. Ya kita baca, saudaraku. Di dalam Kejadian 3, 4, dan 5. Kita baca sama-sama 1, 2. Ini membuat ada keinginan. 1, 2, 3. Tetapi ular berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kau makan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah dan tahu yang baik dan yang jahat. Hebat ya. Iblis membuat tipu daya, jaraknya jauh. Dia cuma ngomong, enggak. Kalau kamu makan, kamu bahkan bisa ngerti apa yang baik dan jahat, bahkan kamu itu akan seperti Allah. Jaraknya di mana, saudaraku? Jauhnya masih jauh, saudaraku. Dia bisa ngomong aja, saudaraku. Saudaraku, kita ayat yang ke Yakobus 1 ayat 13 dikatakan. Kita baca sama-sama ya. Yakobus 1:13. 1, 2, 3. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencoba siapapun juga. Jadi tidak dicobai. Saudara jangan, aku dicobai oleh Tuhan, tidak ada, saudaraku. Iblis mencobai. Iblis membangun sebuah keinginan yang bukan keinginan Tuhan. Gitu ya. Jadi hati-hati dengan sebuah keinginan yang bukan keinginannya Tuhan. Kita baca ayat berikutnya, saudara. Yuk kita baca Yakobus 1 ayat ke-14. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Siapa yang mencobai? Keinginan. Dari mana keinginan itu datang? Dari iblis membangkitkan keinginan. Kalau saudara lagi pacaran, iblis bisa bangkitkan keinginan, ya. Nikahnya masih 2 tahun, keinginannya bisa ditarik sampai awal, lebih duluan gitu ya. Nikahnya masih 5 tahun gitu, atau mungkin masih 3 bulan. Laki-laki tidak boleh kumpul, ya, di rumahnya, malah tidur di rumahnya, boceng lias tuh. Itu mendekati pencobaan. Alkitab ngomongnya gini, doanya. Bapak kami, jauhkanlah kami apa? Dari pencobaan. Tapi saudara apa? Mendekat pencobaannya salah, saudara. Saudara berdoa, jauhkanlah kami dari pencobaan. Tetapi yang saudara buat, saudara mendekati apa? Pencobaan, saudaraku. Ini yang salah, saudaraku. Ada keinginan. Hati-hati, saudaraku yang kasih Tuhan. Keinginan itu timbul, saudaraku.
Kita baca Kejadian 3 ayat yang ke-6a saja. Kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengetahuan. Di mana iblis dan di mana Hawa? Iblis di mana, saudaraku? Iblis tidak ada dekat Hawa loh, saudaraku. Iblis sudah jauh. Tidak terus iblis ngetut ke, ayo tak terke nggak buah itu, enggak loh. Tetapi Hawa ini sendiri, tadinya jaraknya dia mungkin jauh dengan tanah yang dengan pohon yang ada di tengah-tengah itu. Ketika dikasih tahu kalau kau makan, kamu itu akan seperti Tuhan, tahu yang baik dan jahat. Hah? Ya kedua, iblis di mana? Pergi. Iblis tetap di situ. Hawa kemana? Hawa pergi mana, saudaraku? Ke pohon yang di tengah, saudaraku. Bersama iblis? Tidak. Dia sendirian. Dia jalan sendirian bersama dengan suaminya mungkin ya. Dia jalan sendirian, lalu dia ngomong nih dalam hatinya. Perempuan itu melihat. Kalau di tengah-tengah tidak kelihatan, saudaraku. Berarti dia sudah apa? Dekat, saudara. Dekat. Iblisnya di mana? Sudah jauh, saudaraku. Iblis sudah lari, mungkin sudah pergi, saudaraku. Tapi keinginannya itu menggebu, saudaraku. Nah, waktu-waktu menggebu keinginannya itu, dia dekat, lalu dia, perempuan itu melihat, berarti dekat, saudaraku. Katakan berapa? Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan. Wah, setelah dikasih ketahui pengertian, digoda sama iblis, keinginannya muncul. Nafsu dagingnya keluar. Lalu dia ngomong, wah dia melihat ini enak, nih gini, ini enak, dimakan enak nih, disikat enak nih. Ini dangerous, bahaya nih saudara. Dikatakan perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu lagi pula pohon itu menarik hati karena apa? Memberi apa? Pengertian. Nah janji Tuhan katakan bahwa apa yang kalau kau makan buah ini akan mati, di mana janjinya? Tinggal. Dikeluarkan dari hatinya. Yang masuk di hatinya bukan janji Tuhan lagi, tapi yang masuk yang berkata bahwa pohon ini kelihatannya baik, enak didengar, dan lain sebagainya. Itu yang terjadi dalam hati si Hawa. Luar biasa ya. Biar kita baca, lihat lagi. Yakobus 1 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan apa? Maut. Yang seharusnya kita ini tidak diciptakan untuk menikmati maut. Hidup yang kekal, kata janji Tuhan. Tetapi kalau keinginan sudah naik ke otak, menguasai hidup kita, dan kita sudah melihat, eloknya wanita ini dahsyat, ini kesenggol aja gereng aku itu. Nah, udah mulai gitu. Tadi tidak ada kesenggol, saudaraku. Sudah mulai nyenggol gereng, saudaraku, hati-hati ini. Alkitab catat, bisa timbul keinginan. Dan kita baca di Kejadian 3 ayat yang ke-6. B. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kok enggak ngomong gini, saudara? Lalu dia memakannya bersama dengan suaminya, juga iblis yang di sebelahnya, enggak gitu, saudara? Iblisnya di mana, saudara? Wes hilang. Sudah lari iblis, sudah pergi. Iblis just enough kalau dia ngomong gini, sudah menimbulkan keinginan, iblis pergi. So. Ya, tinggal jatuhlah dia pasti nih, gitu. Tinggal aja, suku. Tinggal Adam dan Hawa aja. Lalu dia makan, lalu berikan suami yang bersama dengan dia. Jatuh, dalam dosa. Jatuhnya digoda atau keinginannya? Karena keinginannya. Ketika digoda enggak apa-apa. Kalau godanan aku enggak. Alkitab juga catat banyak orang yang digoda juga lepas dari godaan. Tetapi yang dikatakan dalam Alkitab di sini, dia digoda, tapi timbul keinginannya dan dia menikmati keinginan dan dibuai keinginan itu menjadi dosa, dan kalau udah matang jadi maut, saudara.
Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi dalam hidup kita ini kita mesti hati-hati, saudaraku, hati-hati gitu ya. Setiap kita. Jadi orang yang berdosa itu dia keluar dengan keputusannya sendiri. Karena dia tidak tinggal di dalam janjinya Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat yang keempat ya. Maka adanya aku, maka perkataanmu telah kusimpan dalam hatiku supaya aku tidak berdosa. Tetapi Hawa melepas, menjual apa yang dia miliki, yang Tuhan berikan dalam hidup dia, dijual, diganti dengan janjinya iblis. Anak yang hilang itu juga sama. Dia menjual seluruh hartanya dan dia kembali memiliki harta yang lain yang dia miliki dan dia bisa berfoya-foya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, sebetulnya kita tidak bisa ditarik oleh iblis, tidak bisa. Kalau sampai ada orang tertarik dan jatuh dan dosa, itu karena dia digoda dan dia mengambil keputusan menurut keinginan sendiri, free will dia, kehendak bebas dia. Dia mau menjatuhkan diri, dia mau berfoya-foya, dia mau melakukan ini. Jadi dosa itu adalah perbuatan yang sadar, keputusan hati kita. Oke, satu ayat lagi. Ini yang terakhir. Tadi BA saya kepada dia. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ya, kalau saudara bisa menang, jangan saudara berkata, oke, aku menang, nah gitu. Waspada. Karena iblis mundur, dia akan mencari waktu yang apa? Yang baik untuk menggoda lagi. Tetapi selagi kita meletakkan firman itu dalam hidup kita, kita tidak akan pernah tergoda. Kita tidak akan pernah jatuh dalam godaan. Kita baca saudaraku sama-sama di dalam terakhir, saudaraku, bisa dikeluarkan di dalam Mazmur 119 ayat 14. Oke, kita baca sama-sama. Yuk kita bagi beri sama-sama. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan nanti kita nyanyikan satu pujian setelah kita membaca ayat ini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi simpanlah janji Tuhan dalam hidup saudara, pegang erat-erat sebagai harta pemberian Tuhan, dan jangan kamu tukar dengan hal yang lain dan menimbulkan keputusan untuk berbuat dosa. Mari kita berdoa, kita nyanyikan satu pujian. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Tetaplah kau di dalam jalur Tuhan. Iblis tidak akan pernah bisa menjatuhkan kau, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan sekali lagi dan kita akan berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Kalau saudara jatuh di dalam pencobaan, jangan seperti Adam dan Hawa ketika mendengar, melihat langkah Tuhan, dia lari. Tapi biarlah kita seperti orang anak yang hilang, anak bungsu yang hilang. Ketika dia dalam kondisi yang melarat, dia kembali kepada bapaknya. Dan tangan bapaknya merangkul dan memulihkan dia. Hari ini kalau saudara ada di luar jalur Tuhan, ini waktunya saudara kembali dan minta tangan Tuhan yang penuh kasih, yang pernah berlubang karena menebus dosa kita, merangkul kita dan menguasai kita sehingga iblis tidak bisa membinasakan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, engkau telah mendengar firman Tuhan, baik yang di sini maupun di rumah. Buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang datang daripada Allah Bapa, persekutuannya dalam Yesus Kristus dan pertolongannya lewat Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput setiap kita di awan-awan. Semua kita yang diberkati pada hari ini berkata, amin. Beri kemuliaan. Sana, sudah.